garis-miring-7/2008 bersama terdakwa Poltemek nomor 11 garis-miring-7/2008 bersama Keong dan nomor 15/7/2008 bersama terdakwa Sudah Sinan diduga menyatakan terduga umum. Baik, silakan terdakwa ada dalam persidangan. Pak Poltemek siapa ini? Siap ya. Saudara Keong? Siap. Saudara Suparan? Siap. Sesuai dengan berita persidangan baru, hari ini kesempatan hari kedua bagi saudara bertiga untuk mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini. Apa tadi saudara saksi belum menjelaskan bahwa sebagai manajer pabrik, apa tugas saudara saksi sebagai manajer pabrik? Ya, secara umum kita bertanggung jawab terhadap operation pabrik juga untuk menerima dua, baik itu dua inti ataupun dua KKPI ataupun dua luar, dan juga urusan dengan di marketing dan juga untuk pelanggaran pabrik. Apakah saudara saksi juga berurusan dengan operasi, dengan operasi KKPA, yang saya ngomong KKPA? Kalau di pabrik Nilo 1 ini yang sebagai pensatu satu ada dua inti ya. Kalau sebelumnya kita sampai 8 divisi, terus ada dua KKPI. Dua KKPI itu ada dari Telaya, dari SYP, dari sharing, juga ada dari Batam Nilo kecil, dan juga ada dua luar, ada juga 4 supplier ya. Saudara saksi dalam menjalankan pekerjaan saudara saksi bertanggung jawab kepada siapa? Saya bertanggung jawab dulu terhadap Mil Advisor. Mil Advisor. Siapa Mil Advisor? Itu Mr. Comfort. Kapan ya? Maksud tanggung jawab Mr. Comfort itu saat ini? Sebelumnya Comfort, tapi sekarang jadi ada asistennya itu Pak Rafijar. Saudara saksi ada bertanggung jawab langsung kepada terdakwa dan Suparan, terdakwa Poltemek, terdakwa Keong? Tidak ada. Saudara saksi menjabat sebagai manajer pabrik sejak kapan? Kalau di PTAD sejak tahun 2004. Sejak 2004. Sejak 2004 itu ada bertanggung jawab kepada padanya? Tidak. Tidak. Kita langsung derek ke Pak Comfort. Mil Advisor itu posisinya setara apa, saudara saksi? Mil Advisor dia hampir setara sama GM lah. Ya, hampir setara dengan GM. Itu posisinya di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Oke, saudara saksi ya. Jadi saudara saksi sebagai manajer pabrik, salah satunya adalah menseleksi ya? Ya, menseleksi untuk masalah mutu buah. Untuk mutu buah. Itu buah yang dari inti belum termasuk? Semua buah yang masuk ke pabrik itu harus diseleksi sesuai ketentuan standar daripada penerimaan buah yang berlaku di lingkungan grup PTAD. Nah, saudara saksi coba jelaskan nih, bagaimana sih polisi kebijakan dari PTAD ini dalam menseleksi buah? Kalau yang selama ini kita jalankan, kalau buah inti itu kan dia sudah normal ya. Kalau buah luar itu kan dia masuk kalau memang dia tidak memenuhi kriteria daripada standar grading atau sortasi, itu langsung kita suruh pulang atau kita lakukan penalti atau pemotongan. Dan untuk yang buah KKPI itu baik itu KKPI Batam Nilo maupun KKPI Telaya dan sebagainya. Kalau pertamanya ini buah namanya buah KKPA itu ya satu kecil ya, kedua ya meskipun mutunya di luar standar tetap kita terima gitu. Tetap kita terima, karena kalau dilakukan pemotongan kita ada pemberitahuan dari GM sebelumnya, tapi sekarang sudah tidak bekerja, itu Pak Legi Tiong. Sekarang ini buah KKPI Batam Nilo ini kecil-kecil. Apakah ini saya pulangkan atau saya potong? Nah, waktu itu
itu atasan saya, waktu itu Pak GM kan, terima saja itu oleh masyarakat punya. Itu jadi ada perbedaan perlakuan ya antara buah inti dengan buah KPA, seperti itu. Ya kalau buah inti kan umumnya karena pemanennya itu sudah punya pengalaman, itu mutunya sudah memenuhi standar. Tadi Bapak mengatakan karena ini kerjasama KKPS sama PPAD tidak ada sortir-sortiran seperti itu ya. Jadi apapun yang dibawa dari KKPS mau busuk mau mentah masuk Kita terima. kan seperti itu. Iya. Karena kalau buah masyarakat kalau mentah masih disortir Potong. kan seperti itu. Penalti. Nah kalau busuk juga disortir kan seperti itu. Ini istilahnya masuk semua. Apapun yang dibawa dari KKPS bulan-bulan iklan kan seperti itu. Tidak ada potongan kan? Tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Baik. Mengenai pencairannya Bapak tahu nggak? Saya pencairan berapa tahun? Tidak tahu. Jadi kalau sekarang terakhir yang Bapak tahu berapa satu hari, berapa ton satu hari dari KKPA? Karena produksi sekarang lebih murah kan dia sekitar 400, berarti murah ada 17 ton, 20 ton, 25 ton. Satu hari. Tiap hari kan? Selama 1 bulan tiap hari. Seperti itu. Tidak tahu. Jadi saudara mengatakan supir yang mengatakan supir KKPA. Ya, maksudnya supir KKPA itu gimana? Supir KKPA itu yang membawa buah yang sudah merupakan penanggung jawab Yang jawab dari ya. kebun KKPA. Nah, Apakah dia karyawan PTAD? Tidak. Jadi Tidak. mobilnya? Saya tahu saya itu mobil yang saya dengar karena itu ambil dari dealer ya. Iya, punya siapa? Ini koperasi punya. Saudara bisa pastikan ke koperasi punya. Kalau saudara tidak tahu dan tidak tahu, orang itu mesin TKJ tidak punya, mobil punya. Tapi yang pasti itu bukan perusahaan punya. Saudara tahu dari mana? Kita dari warna apa? Dari supirnya pun kita tahu orang kamu. Yang melakukan pengelolaan di situ saudara tahu siapa? Ya, tahu. Masa nggak tahu? Yang melakukan pengelolaan di kebun KKPA itu saudara tahu? Yang penanggung jawabnya saya tahu Pak Sudrajat. Karena dia sebatas saja ketahui. Ya. Kalau dia tidak tahu, Tidak tahu, dia tidak paksakan. tahu. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu aja. Pak Sutresno. Nah, saya kalau ada lapor ada Pak Sutresno. Jadi intinya saudara masalah kalau perizinan tidak tahu ya? Tidak tahu. Itu pengetahuan saudara saksi. Sejak kapan koperasi ini menjadi kerjasama dengan PTAD? Sejak 2007. Sejak 2007. Itu prosesnya bagaimana bisa terjadi kerjasama dengan PTAD ini? Prosesnya dari awal masyarakat meminta pembuatan kebun ke PTAD dengan alasan ada beberapa di dalam HGU mempunyai lahan milik pribadi masyarakat mana? masyarakat desa Sari. Jadi saudara saksi menyatakan bahwa ada tanah milik masyarakat yang mewakili dengan HGU. HGU ini siapa? HGU PTAD. HGU PTAD. Ini masyarakat desa Sari ini lokasinya berdekatan dengan kebunnya PTAD. Iya. Ini HGU-nya HGU kebun intinya AD atau KKPA lain? HGU kebun inti AD. Kebun inti AD. Kalau KUB pemiliknya siapa? Atau pengurusnya siapa? Saudara. Pemiliknya anggota. Anggota. Iya. Kalau punya saudara? Iya anggota juga. Anggota juga. Iya. Badan hukumnya pengurusan izinnya sama atau tidak? Sama. Sama. Tadi saudara mengatakan koperasi saudara ini sudah sertifikat. Benar nggak? Koperasi
sih sudah sertifikat? Lahannya, Oh, lahannya sudah sertifikat, tapi lahan masyarakat yang diajukan ke koperasi, Pak. Bukan koperasinya yang sertifikat. iya. Iya. Ini kan tentang perkebunan nih. Iya. Kalau perkebunan kan ditanam di tanah kan gitu, tanah, lahan, Iya. kan gitu. Nggak mungkin di air kan gitu kan. Tanahnya kan tadi sudah sertifikat kata saudara, Iya. ya kan? Asal muasal yang tadi bekerja sama dengan karena HGU dari perusahaan ini masuk kepada lahan masyarakat, Iya. kan seperti itu. Iya. Nah, Jadi saudara mengatakan izin lokasi, izin prinsip dan yang namanya dari saudara bilang tidak tahu. Tidak tahu apa tidak ada. Saya Coba diingat-ingat dulu karena saudara ketua dari awal ketua kan. iya. Dan itu kalau izin prinsip izin lokasi kan ditujukan kepada koperasi. Tidak ingat apa memang tidak ada. Saya tidak ingat, tapi saya sudah pernah mendatangi dinas koperasi, dinas kehutanan. Yang izin lokasi, izin prinsip atau permohonan kalau saudara laksanakan juga. Kalau permohonan izin juga tidak. Karena Karena tidak pernah mengajukan permohonan izin apapun. ya karena waktu itu hasil pertemuan dengan Hasil pertemuannya kapan Pak? sebelum pembangunan. Tahun berapa? Saya baru nggak tahunnya, tapi di antara 2007 lah sampai 2010. 2007-2010. Mengenai penanaman apa pembersihan lingkungan dulu? Iya 2009. 2009. Kerjasama yang dilaksanakan koperasi saudara dengan PT AG itu adalah ada lahan yang dikerjakan masyarakat atau diduduki masyarakat berbenturan dengan HGU. Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Juni tahun 2014 dan dimulai besok setelah sholat Jumat jam 14 waktu Indonesia bagian Barat kepada terdakwa Protemen dan terdakwa oleh lantaran tertahan dan diletakkan kepada umum kepada terdakwa Protemen, terdakwa dan Musbar pada persidangan. Sidang hari selesai dan